Halo cuy, kembali lagi di Jadul. Di video kali ini Jadul mau ngasih info menarik lagi nih tentang rekomendasi HP yang zaman dulu berada dalam seri flagship tapi sekarang harganya udah tinggal 2 jutaan aja. Kalau di video sebelumnya HP-HP yang direkomendasikan adalah HP yang menggunakan chipset tertentu. Kali ini HP bekas flagship yang direkomendasikan gak terbatas pada chipset tertentu dan gak ada batas jumlahnya juga. Jadi sebanyak apapun HP flagship bekas yang Jadul anggap masih layak, sebanyak itu pula yang akan direkomendasikan. Mungkin di luar sana ada yang bertanya ya, kenapa mau beli HP bekas flagship, kenapa gak beli HP bekas yang lebih baru atau beli HP baru aja sekalian? Memang mungkin bagi sebagian orang HP bekas flagship terlihat gak worth it, apalagi di harga segini. Biasanya hanya ada HP bekas flagship yang umumnya udah cukup lama, tapi justru bagi sebagian orang lain, HP bekas flagship ini lebih worth it dan menarik ketimbang HP baru. Kenapa? Karena biasanya HP baru di harga yang sama tetap gak bisa menyaingi HP bekas flagship. Dari desain misalnya HP bekas flagship masih lebih premium. Belum lagi jika masuk ke fitur. HP mantan flagship biasanya punya fitur yang lebih lengkap dari HP baru sekalipun. Dan terakhir adalah masalah gengsi. Walaupun statusnya bekas tapi sekali pernah jadi flagship, HP tersebut akan terus terlihat sebagai HP flagship dan tentunya punya HP flagship memberikan gengsi tersendiri buat pemiliknya. Nah, karena itulah kali ini Jadul bakalan ngasih rekomendasi HP bekas flagship ini. Untuk flagship bekas 2 jutaan ini ada 4 HP yang menurut Jadul paling layak beli di 2021 dengan berbagai pertimbangan, terutama dari segi ketersediaan atau banyaknya stok, kondisi, dan apakah masuk resmi ke Indonesia atau enggak. Kalau performanya sih gak usah terlalu dipikirin karena HP-HP ini adalah HP-HP mantan flagship, jadi performanya gak akan jauh beda satu sama yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke daftar HP yang direkomendasiin, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjut ke nomor 1. HP mantan flagship pertama di harga 2 jutaan yang akan Jadul rekomendasikan adalah Samsung Galaxy Note FE. Sebenarnya seri Note Samsung yang lebih tinggi seperti Note 8 atau bahkan Note 9 juga udah ada yang dijual dengan harga 2 jutaan. Tapi kebanyakan yang dijual di harga segitu adalah perorangan dan sangat jarang sekali, bukan seperti toko yang jual dengan banyak stok. Jadi harga pasarannya tentu ngikut yang punya banyak stok tadi. Terus, apa sih sebenarnya alasan yang membuat HP ini worth it untuk dibeli? Yang paling mendasar adalah karena performa dan look premium flagshipnya. Walaupun tentunya semua HP bekas flagship di harga segini, performa dan looknya kurang lebih udah sama-sama luar biasa. Kalau dari performa sendiri, mungkin HP ini adalah yang paling rendah di antara 3 HP lain karena menggunakan chipset Exynos 8890 yang kurang lebih performanya setara atau sedikit lebih rendah dari Snapdragon 835. Tentunya karena HP ini sebenarnya daur ulang dari Samsung Galaxy Note 7 yang waktu itu sempat sering meledak. Tapi yang paling penting dari seri Note Samsung sebenarnya adalah fitur dari S Pen-nya ini. Inilah kenapa HP ini masih worth it untuk dibeli. Meskipun gak semua orang menggunakan S Pen ini, tapi buat yang butuh terutama untuk yang menginginkan mencatat di HP agar lebih nyaman, S Pen adalah sebuah nilai jual tersendiri. Tapi meskipun gitu, tentunya HP ini tetap memperhatikan sisi yang lain, misalnya dari bodinya. Meskipun HP ini HP daur ulang Samsung Galaxy Note 7, tapi masih tetap premium karena bagian depan dan belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sementara framenya juga udah menggunakan aluminium. HP ini juga udah punya sertifikasi IP68, jadi aman dari debu dan juga air. Bahkan bisa selamat kalau tenggelam di kedalaman maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Nah, tapi tentunya kelebihan tadi bukan berarti HP ini bisa ditenggelamkan dan tentunya karena kondisinya bekas, ada kemungkinan HP-nya udah kehilangan kemampuan kedap air tersebut. Layar dari HP ini juga udah mantap banget, tentunya karena flagship Samsung, jadi udah pakai Super AMOLED yang support HDR10 dan resolusinya udah Full HD+ dengan kerapatan hingga 515 ppi. Selain spesifikasi, fitur S Pen dan performa tadi, yang membuat HP ini jadi recommended untuk dibeli adalah karena HP ini masuk resmi. Meskipun garansinya tentunya udah gak ada ya, tapi dengan masuk resmi ini jadi lebih ada jaminan untuk servisnya kalau ada hal yang tidak diinginkan. Dan juga ada jaminan aman untuk jaringan internetnya. Tentunya kalau beli yang X garansi Sein bukan X Inter. HP ini sendiri harga pasarannya sekarang sekitar 2,7 juta, tapi kalian bisa dapetin harga yang lebih murah kalau nyari barang dari perorangan bukan di toko pengepul. HP flagship bekas kedua yang masuk list rekomendasi ini adalah Samsung Galaxy S9. Seperti yang udah dijelasin juga di video sebelumnya tentang HP dengan Snapdragon 845 yang paling murah di 2021, harga pasaran HP ini adalah sekitar 2,7 jutaan. Tapi itu untuk yang X Inter ya. Biasanya kalau X garansi Sein harganya sedikit lebih mahal. Untuk yang X garansi Sein harga pasarannya sekitar 2,8 juta.
Nah, yang akan direkomendasikan di sini adalah yang bekas varian resmi Indonesia atau X Garansi Sein. Kenapa? Tentunya karena keamanan jaringannya dan juga keamanan servis tadi. Buat yang nggak tahu bedanya apa dengan yang X Inter, Samsung Galaxy S9 resmi itu menggunakan chipset Exynos 9810, sementara HP X Inter menggunakan chipset Snapdragon 845. Meskipun bedanya hanya chipset, tapi ini membuat adanya konfigurasi berbeda dari segi software. Jadi akan lebih aman jika membeli yang versi resmi karena akan lebih mudah untuk dilakukan perbaikan dari segi softwarenya. Nah, kalau sisanya spesifikasi Samsung Galaxy S9 resmi itu sama persis dengan yang di internasional. Jadi secara fitur dan spek akan sama worth it-nya. Mungkin ada sedikit pengurangan dari segi performa karena chipset Exynos memang tidak sehebat Snapdragon 845, tapi gak akan terasa mengingat performanya juga sudah sangat kencang dan perbedaan performanya hanya sedikit sekali. Nah, untuk yang ingin tahu pembahasan spesifikasinya secara lengkap bisa dilihat di video 5 HP dengan Snapdragon 845 paling murah di 2021 yang nanti akan ditaruh di pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi. Yang ketiga adalah Asus Zenfone 5Z. HP ini sebenarnya secara harga awal gak bisa disebut HP flagship juga sih, karena HP ini salah satu HP yang paling murah dengan Snapdragon 845 saat dirilis. Harga HP ini di awal kemunculannya adalah 6,5 juta aja. Kalau sekarang HP ini dijual dengan harga 2,5 jutaan. Tapi itu dari segi harga awal aja. Secara fitur, tampilan, dan spek HP ini sebenarnya benar-benar flagship. Walaupun tentunya ada kekurangan seperti layarnya yang masih IPS LCD dan kameranya yang meskipun kualitasnya sudah sangat mumpuni, tapi belum setara bekas flagship lain di list ini yang dirilis di harga lebih dari 10 juta. HP ini sendiri worth it dibeli karena tentunya selain karena resmi masuk Indonesia dan banyak yang jual, HP ini juga punya spesifikasi yang bagus karena tipe HP ini adalah all-rounder alias baik di segala aspek, tidak terlalu menonjolkan atau mengejar aspek tertentu, jadi gak banyak yang dikorbankan. Kalau kalian mau lihat pembahasan yang lebih lengkap dari spesifikasi HP ini, bisa dilihat di video 5 HP dengan Snapdragon 845 paling murah di 2021 juga. Di video itu udah saya bahas spesifikasi yang dirasa paling penting untuk diketahui untuk dibeli di 2021 ini. Yang terakhir adalah iPhone 8. Tentunya iPhone selalu menjadi salah satu flagship terbaik di setiap tahun ya. Bahkan meskipun ketika menjadi HP bekas, HP iPhone masih sangat menggiurkan untuk dibeli. Tapi sebenarnya HP iPhone bekas ini lebih tidak worth it sih dibandingkan mantan flagship Android. Kenapa? Karena ketika dirilis HP iPhone cenderung lebih overpriced untuk spesifikasi dan performa yang ditawarkan ketimbang flagship Android. Dan ketika menjadi HP bekas, iPhone masih sangat banyak diminati orang, makanya harganya cenderung lebih tinggi dari flagship bekas Android. Tapi itu gak terlalu masalah ya buat yang mau beli iPhone bekas. Meskipun gak terlalu worth it, tapi bukan berarti gak worth it sama sekali untuk dibeli. Alasannya adalah karena dari sisi software, iOS lebih stabil dan lebih baik di beberapa sektor seperti manajemen baterai. Selain itu, HP iPhone juga lebih banyak mendapatkan update OS daripada HP Android mendapatkan update OS. Kalau flagship Android rata-rata hanya mendapatkan 2 kali update OS, iPhone biasanya mendapatkan 3 kali update OS. Artinya pengguna iPhone bisa merasakan 4 generasi iOS yang berbeda. Hal ini juga berlaku untuk iPhone 8. Dirilis dengan iOS 11, iPhone ini sekarang bisa update hingga iOS 14.6. Selain itu, bagian kamera juga jadi keunggulan iPhone, karena meskipun kondisinya bekas, seringkali kemampuan kameranya masih lebih baik dari HP Android baru di harga yang sama. Kameranya juga sangat menunjang untuk mengunggah ke media sosial, terutama Instagram. Seperti yang udah diketahui kebanyakan, Instagram di iPhone ini lebih optimal dari Android, makanya gambar yang diposting di story Instagram dari iPhone itu lebih bagus kualitasnya. Kalau dari bodinya sendiri, selain tentunya bagus karena ada logo Apple di belakangnya, material yang digunakan juga sangat premium. Bagian depan dan belakang iPhone 8 pakai kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan frame aluminium. Bodinya juga udah dapat sertifikasi IP67, jadi aman dari debu atau tenggelam hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Meskipun tentunya anggap aja gak ada sertifikasi itu karena kondisinya HP ini HP bekas. Apalagi kalau kalian beli iPhone 8-nya yang refurbished. Layar HP ini juga masih menggunakan panel IPS LCD, tapi tentunya kualitasnya udah sangat tinggi karena retina displaynya Apple memang terkenal sangat bagus. Resolusi layarnya sendiri Full HD aja dengan kerapatan 326 ppi yang bisa dibilang medium. Tapi gak masalah karena layarnya juga kecil, cuma 4,7 inci, jadi gak akan terlalu kerasa juga. Oh iya, layarnya ini juga udah support 3D Touch Apple ya, fitur yang mungkin gak terlalu penting tapi sangat nice to have. Kalau chipsetnya sendiri, iPhone ini pakai chipset buatan Apple sendiri yaitu Apple A11 Bionic. Untuk kameranya bagian belakang resolusinya 12 megapiksel sementara bagian depan 7 megapiksel.
Kedua kameranya belum punya EIS, tapi kamera belakangnya setidaknya punya OIS yang tentunya OIS Apple ini sangat bagus. HP ini masih punya fingerprint, face recognition juga ada, NFC juga ada, tapi gak ada jack audio 3,5 mm. Kekurangan yang akan paling terasa dari HP ini adalah baterai, karena seperti biasanya apalagi sebelum iPhone 11, baterai HP Apple sangat kecil dan mudah drop. Baterai HP ini sendiri 1821 mAh aja yang support fast charging hanya 15 watt, tapi itu pun harus beli lagi charger khusus yang dijual iPhone terpisah. HP ini cocok banget buat yang pengen nyoba iPhone, tapi budgetnya terbatas atau butuh kameranya yang bagus untuk bikin konten ataupun untuk diunggah langsung ke media sosial. HP ini sendiri bisa kalian beli dengan harga 2,8 jutaan aja, tapi perlu hati-hati untuk mencari iPhone bekas ini karena sering banyak kurangnya, seperti iCloud Lock, hasil rekondisi, atau X-Inter yang bisa bikin emailnya gak terdaftar. Oke cuy, jadi itulah HP flagship bekas dengan harga 2 jutaan yang direkomendasiin Jadul buat kalian beli nih. Semoga membantu kalian yang cari info dan mempertimbangkan membeli HP flagship bekas di 2021 ini. Buat yang ngerasa ada HP lain yang harusnya bisa direkomendasiin atau mau sharing pengalaman penggunaan atau pembelian HP yang tadi direkomendasiin, atau mungkin pengen sharing mau beli HP yang mana, bisa tulis di kolom komentar ya cuy. Oke cuy, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau dirasa menarik dan bermanfaat. Dislike aja kalau gak suka. Don't forget to subscribe and see you in another video.